orang yang menggugat suaminya. Baik, kita mulai para ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Puja dan puji syukur istiqomah di dalam hingga kematian datang menjemput. Salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan akhir. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tidaklah dimasuki oleh manusia sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan kehidupan dunia, baik secara fisik, yakni bumi, langit diganti dengan yang baru setelah bumi dan langit sebelumnya yang kita tempati ini dihancurkan oleh Allah. Demikian pula pada saat yang sama maka Allah akan merubah waktu. Maka dimensi waktu dunia saat itu diganti dengan dimensi waktu akhirat. Maka sebelum manusia memasuki kehidupan akhirat di mana dikumpulkan kembali antara ruh dan jasadnya, di mana Allah Jalla wa'ala akan mempertemukan kedua unsur itu dan dikumpulkan di satu tempat yang sama, hancurkan secara total. Kehancuran total itulah yang disebut dengan al-qiyamah atau orang mengatakan kiamat. Dalam riwayat beberapa hadis Nabi SAW bahwa kiamat itu disebut dengan as-sa'ah, yaitu artinya waktu. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan.
Barulah kemudian setelah itu bertanya tentang akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku kapan terjadinya as-sa'ah, yaitu kiamat. Atau disebutkan mati sa'ah, kapan kiamat itu terjadi. Maka Nabi SAW tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Sehingga Nabi menjawab, bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertanya adalah malaikat Jibril. Padahal keduanya adalah makhluk yang paling utama dari jenis masing-masing. Satu paling utama dari jenis manusia, satunya lagi paling utama dari jenis malaikat. Ternyata tidak mengetahui. Karena memang urusan hari kiamat itu adalah urusan Allah. Dan itu merupakan salah satu di antara kunci yang gaib. Karena kunci yang gaib itu ada 5 kata Nabi. Tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Buka Bukhari 545 KBC. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Apa katanya? bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? kunci yang gaib ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. Apa yang gaib itu maksudnya? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Manusia tidak tahu, jin tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, kecuali hanya Allah saja yang tahu. Apa saja? 1. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, hari kiamat akan terjadi esok hari, tapi tidak ada yang tahu. Maka termasuk kategori yang pertama ini. Apa yang terjadi besok? Apa yang terjadi lusa? Atau kapan terjadinya kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungan. la ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. 3. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Yang keempat, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Hanya Allah saja yang tahu. Dan yang kelima, dan tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan akan turun. Inilah 5 kunci yang gaib. Salah satunya adalah apa yang akan terjadi besok. Maka hari kiamat adalah perkara yang tidak seorang pun mengetahui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Sekalipun dari zaman ke zaman perkara ini selalu ditanyakan kepada para nabi, kepada para rasul, kapan hal itu terjadi. Tapi para nabi menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa itu adalah perkara Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf
Pada ayat yang ke-187 Allah Jalla wa Ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka khafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa kata Allah? Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabb-Ku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari zaman ke zaman umat para nabi sudah menanyakan kepada mereka, termasuk terakhir kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang as-sa'ah. Itulah yang disebut dengan kiamat. Allah sebut dengan as-sa'ah. Secara bahasa, sa'ah itu adalah waktu. Sama seperti kalau kita bertanya, what time is it? Kam as-sa'ah? Kam as-sa'ah al-an? As-sa'ah, jam berapa? Jadi waktu. As-sa'ah adalah waktu, yakni waktu ketika Allah menghancurkan kehidupan dunia secara total. Ayyana mursaha. Kapan hal itu terjadi? Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu adalah pada sisi Rabb-Ku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya. Kapan kiamat itu datang kecuali Dia Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk. Fis samawati wal ardi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mereka semua kaget semuanya. Inilah kedahsyatan hari kiamat ketika itu. Bahkan disebutkan sifat dari hari kiamat itu, yakni la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah kiamat itu datang kepada manusia melainkan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada peringatan sebelumnya. Dia datang tanpa disadari oleh manusia. Ketika saat manusia lalai dengan kehidupan dunia ini, tiba-tiba saatnya datang. Ka'annaka yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hal itu karena seakan-akan Nabi itu tahu. Padahal Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib kecuali setelah diberi tahu. Dan untuk perkara saat kapan datangnya kiamat, Nabi sampai wafat beliau tidak diberitahu sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Mereka tidak ada yang diberitahu. Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha indallah.
Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanyalah ada pada sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin akan tetapi aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya kebanyakan manusia ini mengikuti persangkaannya belaka. Sehingga pernah diramalkan bahwa kiamat akan datang tahun 2012. Siapa itu yang meramalkan itu, Bu? Kafir. Siapa itu? Mama? Mana orangnya? Sudah disiksa enggak? Kalau dia mati dan belum bertaubat dari ramalannya bahwa kiamat itu terjadi tahun 2012, maka pasti dia disiksa. Tapi kalau sebelumnya dia bertobat kepada Allah sebelum kematiannya, maka bisa jadi Allah mengampuni atau tidak mengampuni. Itu terserah Allah Jalla wa'ala. Maka dari zaman ke zaman peramal-peramal tentang hari kiamat ini akan selalu muncul, yang mereka itu hanya memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan prasangka belaka, tidak berdasarkan atas ilmu. Orang yang paling dekat dengan Allah saja, Nabi dan Rasul, mereka adalah orang yang paling berilmu di kalangan manusia, bahkan juga dari kalangan malaikat pun tidak diberitahu, apalagi hanya sekedar dukun. Ya. Tapi Nabi ketika ditanya tanda-tandanya, beliau menyampaikan tanda-tandanya. Itu pun setelah diberitahu oleh Allah Jalla wa'ala. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecilnya banyak, lebih dari 20 tanda. Sudah atau belum? Adapun tanda yang besar cuman ada 10. Setelah tanda ini lengkap, barulah terjadi kiamat. Sekarang masih tanda kecil, belum tanda besar. Kalau tanda besar sudah dimulai dari dukhon, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj, kemudian keluarnya terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya binatang melata dari perut bumi, terjadi pembenaman di timur, pembenaman di barat, dan pembenaman di Jazirah Arab. Kemudian dihancurkannya Ka'bah. Kemudian barulah berhala-berhala yang ada di kalangan bangsa Arab dihidupkan kembali untuk disembah. Ketika itu kaum muslimin sudah tidak ada lagi. Karena tanda ke-9 hari kiamat itu Allah akan mengeluarkan angin dingin yang melewati ketiak orang-orang mukmin, sehingga seluruh orang yang beriman meninggal dunia semua. Sehingga yang tinggal adalah orang-orang bejat yang hidup di muka bumi ini. Mereka bercampur baur bagaikan binatang, kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Nah, pada saat mereka inilah nanti akan terjadi hari kiamat. Nah, Nabi hanya menginformasikan tentang harinya, bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, buka Tirmidzi nomor 488. Silakan.
Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Mughirah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-Arad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu dia dikeluarkan dari surga. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Iya. Khairu yaumin, sebaik-baik hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tala'at fihi syamsu, di mana matahari terbit pada hari itu, yaumul jumu'ah, yaitu melainkan hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Pertama, fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat itu pula lah Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah terjadi hari kiamat melainkan hari Jumat. Jadi Nabi hanya memberi informasi tentang harinya. Dan dalam sepekan hari Jumat itu ada satu. Setiap pekan kita akan mengalami atau melewati hari Jumat. Tentu Jumat kapan itu terjadi? Setelah seluruh tanda-tanda 10 yang besar itu lewat. Itulah hari Jumat. Kapan itu terjadi? Ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi. Seluruh orang Islam meninggal dunia. Berarti terakhir yang menghuni bumi ini siapa? Orang kafir dan munafik. Dan dilakoni terakhir dunia iki sapa? Wong kafir. Mereka merasa menang enggak? Delon wong mukmin mati kabeh kapok. Berarti enak kene urip bebas, kau no sing nglarang. Mereka merasa menang. Mereka hidup seperti di surga, menghalalkan segala cara. Makan apa saja, minum apa saja. Maka yang berlaku hukum rimba, yang kuat pasti akan menindas yang lemah. Sudah tidak ada aturan lagi. Karena saat itu syaitan menguasai mereka. Dan saat itulah iblis berkuasa di mana? Di bumi. Tapi tidak lama kemudian Allah akan hancurkan semua itu. Ketika mereka sudah tidak ada yang Islam, maka kiamat itu akan terjadi saat manusia itu sudah tidak mengenal Allah. Jangankan sholat, mengucapkan kata-kata Allah saja sudah nggak ada. Berarti saking sudah jahilnya manusia itu, sampai mereka itu tidak kenal kata-kata Allah. Sebelumnya mungkin masih kenal. Mungkin orang itu mengatakan begini, jare mbakku iku biyen ono mantra. Apa mantrae? Allah. Jadi Allah itu hanya dikenal mungkin sebagai kalimat yang dianggap jimat, dianggap mantra. Tapi itu katanya dongeng orang-orang dulu. Mbah-mbah mereka sudah nggak ada. Sehingga saking jahilnya orang itu nggak kenal Allah sama sekali. Kalau sudah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah di muka bumi ini, saat itulah akan terjadi kiamat. Sebagaimana dalam riwayat hadis, riwayat Tirmidzi di nomor 2207. 2207.
Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? hari kiamat tidak akan terjadi hingga di muka bumi tidak lagi diucapkan Allah, Allah. La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, hingga di muka bumi ini tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah Allah. Kalau sudah tidak ada kalimat itu, tunggulah saat kehancuran secara totalitas. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malaikatnya, malaikat yang bernama Israfil, malaikat yang disebut dengan sahibul qarni, pemilik tanduk. Malaikat ini diperintah Allah untuk meniup sangkakala. Walaupun sangkakala ini bahasa yang tidak berasal dari bahasa Arab, mungkin dari bahasa Sanskerta, sangkakala. Tapi lebih salah kalau disebut dengan trompet, salah. Karena trompet itu di dunia hari ini untuk dinikmati, walaupun itu haram hukumnya untuk dinikmati. Tetapi memang kebanyakan manusia menikmati trompet. Salah satu alat musik yang ditiup, yang merupakan diversifikasi produk ciptaan iblis. Di antaranya alat musik yang ditiup ada seruling, ada trombon, ada harmonika, apalagi saksofon yang dimainkan Kenny G. Orang menikmati, walaupun dia tidak tahu kalau itu diharamkan, menikmati, mendengarkan musik. Tapi sangkakala bukan untuk dinikmati, maka bukan trompet. Siapa yang mendengarnya pasti akan terkejut. Maka dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, dia disebut dengan As-Sur. Sod, wawu, ra. Sur atau As-Sur. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Az-Zumar pada ayat 68, Az-Zumar 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat apa tadi, Bu? 39 ayat berapa? 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup as-sur. Apa as-sur? Iya. Mending masih diartikan sangkakala daripada diartikan apa? Trompet. Watuk men. Kadang-kadang dijadikan dalil itu bagi yang tahun baru trompetan. Mosok gak oleh tuku trompet. Lah iku ono malaikat sing nggawa trompet, malaikat sopo nggawa trompet? Itu as-sur.
Tahu nggak bentuknya As-Sur? Hah? Seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia bertanya, Mas-Sur, apakah As-Sur itu wahai Rasulullah? Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Buka Tirmizi 2430. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, apa katanya? Apakah sangkakala itu? Mas-Sur, apakah sangkakala itu? Apa jawab beliau? Beliau menjawab, tanduk yang ditiup. Qarnun yunfakhu fi, tanduk yang ditiup. Ternyata As-Sur, sangkakala yang dibawa malaikat Israfil itu adalah berupa apa? Tanduk. Dari wong Malang apa? Sungu. Sungu. Selain sungu apa? Sundang. Wong Malang gak harus Sundang ya. Sungu. Cuman tidak diterangkan oleh Nabi itu tanduknya hewan apa dan sebesar apa, kita tidak tahu dan tidak perlu tahu karena tidak diinformasikan. Dan jangan berusaha untuk nyari tahu kalau tidak diberi tahu. Nanti bahayanya apa? Syaitan yang masuk. Iku sungune binatang iki. Lah, tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya beriman kepada apa yang diterangkan oleh Nabi. Yang jelas Nabi menjawab pertanyaan orang Arab Badui ini yang dipegang oleh malaikat Israfil. As-Sur yakni apa? Qarnun, tanduk. Kalau qarnun berarti tanduknya berapa? 2 qarnun. Kalau 2 qarnain. Makanya ada Zulqarnain yang memiliki 2 tanduk. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan tentang Zulqarnain. Zu yang memiliki, Qarnain 2 tanduk. Dijelaskan dalam Ibnu Katsir, Zulqarnain itu maksudnya pertama secara hakiki bahwa Zulqarnain itu memiliki tonjolan yang di kepala seperti tanduk, jumlahnya 2. Secara maknawi atau majazi, Zulqarnain yang memiliki 2 tanduk itu yakni orang yang memiliki 2 kekuasaan. Kekuasaannya meliputi barat dan timur. Bagaimana perjalanan Zulqarnain diterangkan dalam Al-Quran, mulai dari arah timur, barat, kemudian ke timur, kemudian ke utara. Itu Zulqarnain. Tetapi Israfil ini tanduknya yang dimiliki cuma berapa? 1, tapi bukan di kepala, dipegang, karena alat itu tidak ditiup. Makanya dia disebut apa? Sahibul qarni. Pemilik tanduk. Kalau Zulqarnain yang memiliki 2 tanduk, kalau sahibul qarni pemilik tanduk. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi diterangkan dalam di nomor 3243 3243 Dualik.
Sekarang malaikat Israfil sahibul qarni sudah siap-siap. 3243. Ya, Kornunnya ini udah diletakkan di mana? Di mulutnya. Itu sudah dari dulu. Sejak Allah ciptakan dia, ditugaskan dengan kornun itu, dia sudah siap. Ya, sudah ditempelkan itu di mulutnya itu. Nunggu perintah. Perintah siapa? Allah. Tinggal tunggu komando saja. Dan dia tajamkan telinganya untuk mendengar perintah itu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka terjadilah kiamat. Baik. Dari Abu Umar, silakan. Ibnu Umar ya. 3243. 3243, silakan. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sofyan menceritakan kepada kami dari Mutarif dan Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? bagaimana aku merasa senang sedangkan pemilik tanduk telah memasukkannya dalam mulutnya, Iya. yaitu siap untuk meniup, menundukkan dahinya atau wajahnya dan menajamkan pendengarannya, menunggu diperintahkan untuk meniup. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am?" Bagaimana aku merasa nikmat dalam hidup dunia ini? Bagaimana aku merasa tenang dalam kehidupan dunia ini? Waqad altaqama sahibul qarni. Sementara pemilik tanduk malaikat Israfil sudah meletakkan altaqamal qarna, tanduknya itu sudah diletakkan di mulutnya. Wahana jabhatahu, di mana sahibul qarni ini menundukkan wajahnya, siap untuk melaksanakan perintah. Wa asgha sam'ahu, menajamkan pendengarannya. Yantaziru ayyumara, siap menunggu perintah Allah tabaraka wa ta'ala, ayyanfuha, untuk meniupnya. Nabi tidak tenang. Itulah orang-orang bertakwa kepada Allah. Makanya senyum dan ketawa Nabi itu bisa dihitung. Dan kalau beliau ketawa itu tidak seperti kita, nek guyu ngakak, koyok gak duwe wedi. Nek wis kadung seneng guyu lali sampai jungkel. Nabi SAW memberikan suri toladan kepada kita. Beliau takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi sewaktu-waktu kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Sekalipun kalau menurut informasi masih ada tanda-tanda yang harus dilalui, dan tanda-tanda itu belum muncul, tapi takutnya Nabi diucapkan, bagaimana aku merasa nikmat sementara siap malaikat sahibul qarni hendak meniupnya. Maka dari itulah Nabi mengajarkan kepada kita kalimat doa agar kita jangan sampai lalai dari keadaan itu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Lanjut Ustaz. Fa kaifal muslimuna? Ayo. Apabila sudah diperintahkan, maka dia pun segera meniupnya. Kaum muslimin bertanya, lantas apa yang kami katakan wahai Rasulullah? Kaifa naqul? Lantas apa yang harus kami ucapkan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, apa jawabnya? katakanlah, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Iya. Qulu, maka ucapkanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah rabbina wa rabbina. Lanjut. Kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Barangkali Sofyan berkata, kepada Allah kami bertawakal. Ini harus dihafalkan. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Di antara kalimat yang dianjurkan dibaca, hasbunallahu
wa ni'mal wakilu. Coba diulangi, hasbunallah. Ayo. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbina. Saya ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbina. Iya. Hasbunallah, cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Nah, kemudian kalimat selanjutnya yakni tawakkalna 'ala Allah, kami bersandar atau berserah diri kepada Allah Rabbina, Rabb kami. Tawakkalna 'ala Allahi Rabbina. Baik, diulangi sekali lagi. 1, 2, 3, ayo. Ada ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, agar jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lalai dan tidak punya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala akan siksanya, akan datangnya kengerian hari kiamat secara tiba-tiba, maka diajarkan kita bersandar hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali. Pertama yaitu tiupan kekagetan. Tiupan kekagetan. Seluruh penduduk langit dan bumi sontak semuanya kaget. Tiupan kedua yaitu tiupan kematian. Secara total mati semuanya. Dan yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan. Jadi ada berapa tiupan? Ada 3 tiupan. Baik. Pertama adalah tiupan apa? Tiupan kekagetan. Tiupan kekagetan ini mengagetkan seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Saat itu tidak langsung mati, cuman begitu dahsyat dan ngerinya. Digambarkan bahwa bayi itu keguguran. Orang-orang yang hamil menggugurkan bayinya. Ibu-ibu yang menyusui melemparkan anak-anaknya. Berarti belum mati. Pada saat itu karena kedahsyatan terjadi. Dalam surah Al-Hajj, surah 22. Dimulai dari ayat yang pertama. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Apa kata Allah? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Iya. Wahai manusia, Allah memanggil seluruh umat manusia bahwa kita diperintah untuk takut kepada Allah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah merupakan syai'un 'adzim, sesuatu yang amat dahsyat, yang amat besar kejadiannya. Bagaimana keadaan itu?
Ada ayat berikutnya, yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamla wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Apa kata Allah? Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegonjangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Yauma tarawnaha, hari di mana kalian saat itu melihat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ibu-ibu atau wanita yang menyusui bayinya melalaikan atau melemparkan anak yang disusuinya. Ada enggak dalam sejarah ibu menyusui bayi langsung diuncalno? Ada enggak? Berarti kumboe bukan jadi interaksi yang sangat intim antara ibu dan anak, yang pada saat itu tersalurlah rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak mungkin itu terjadi. Tapi karena dahsyatnya hari kiamat, hal itu bisa terjadi secara menyeluruh. Karena itu tidak terjadi satu dua saja. Ini menandakan pada saat terjadinya kiamat, kehidupan itu masih ada. Ono sing nyusoni, ya ono sing meteng. Berarti wingi sik kaet rabi, bukan nikah. Tadi kan yang hidup adalah orang-orang apa? Durjana. Orang-orang kafir. Mereka kawin tapi tidak nikah. Ya, namanya manusia. Masih ada fitrah kemanusiaannya. Sekalipun dia kafir, tapi masih tetap sayang kepada anaknya. Lihat orang kafir hari ini, mereka sayang kepada anaknya. Karena itu fitrah, sunnatullah. Padahal saat itu semua orang kafir semua. Begitu terjadi tiupan pertama, kekagetan, suara yang menggelegar, yang mengagetkan penduduk bumi dan penduduk langit, bayi-bayi itu dilemparkan. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kau lihat pada saat itu apa yang terjadi? Orang yang hamil langsung menggugurkan kandungannya. Yang sudah mengandung 9 bulan gugur, yang 7 bulan gugur, yang 3 bulan gugur. Tidak kenal usia kandungannya berapa. Pokoknya ketika itu terjadi langsung gugur. Dahsyatnya bom nuklir atau atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, apakah sampai menggugurkan kandungan? Enggak. Tapi tiupan sangkakala pertama ini sampai dampaknya begitu dahsyatnya, bayi-bayi dalam kandungan itu semuanya gugur. Wattaron nasa sukara, dan kalian melihat manusia itu seperti mabuk, sakral, sempoyongan. Padahal wa mahum bisukara, mereka itu tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid, tetapi karena dahsyatnya azab Allah tabaraka wa taala. Jadi manusia itu berjalan seperti orang mabuk. Mungkin barangkali sedikit cuplikan dari
kiamat itu, yakni saat terjadi apa? Gempa. Itu hanya berapa menit, Bu? Halo? Hanya berapa menit? Detik ya? Nggak sampai menit. Kalau 1 menit dan 8 skala Richter, Malang tadi apa? 1 menit dan 8 paling tidak lah skala Richter. Bisa jadi rata dengan tanah. Itu nanti tidak tahu terjadi kegoncangan itu. Zalzalatas sa'ah. Berapa skala Richter itu? Bisa jadi di atas ratusan skala Richter, sehingga terjadilah kehancuran bumi ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita tidak sanggup membayangkan. Cukup orang beriman itu tidak perlu mengalami kiamat, karena mereka sudah wafat. Cukup dengan dia membaca Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya kengerian kiamat itu bisa dilihat di surah Al-Insyiqaq, di surah Al-Infitar, di surah Al-Zalzalah, di surah Al-Qari'ah. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Makanya dengan mentadabburi Al-Quran itu, kita seakan-akan mengalami saat itu. Begitu mengerikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup angin. Gunung koyok kapas, mombol. Jadi kiamat dikungkuk Gunung Arjuna mumbul. Gunung apa meneh sing nang Malang iki? Gunung Semeru mumbul, apa meneh Gunung Kawi sing biasane digawe syirik diuncalno dhisik. Semua dicabut gunung-gunung itu dari tempatnya. Itulah tiupan kekagetan. Belum kematian. Nah, tiupan yang kedua yaitu tiupan kematian. Kembali ke surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ke-68. Iya. Baca lagi. Iya. Langsung baca tafsir, dibuka tafsir Ibnu Katsir. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Az-Zumar 681. Silakan. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Langsung tafsir. Iya, silakan. Allah SWT menceritakan tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Berikut terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan gempa yang dahsyat. Ini adalah tiupan yang kedua. Inilah adalah tiupan yang kedua. Jadi surah Az-Zumar itu tiupan kedua dan ketiga. Adapun surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 itu tiupan pertama, tiupan kekagetan. Terus lanjut, yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi mati, kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak terpengaruh karenanya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Kemudian semua ruh dicabut, sehingga yang paling akhir mati adalah malakul maut, sehingga yang hidup hanyalah
Allah yang maha kekal, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah yang maha pertama, yang tiada awalnya, dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Kemudian dia berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Sebanyak 3 kali kemudian Allah SWT menjawab sendiri pertanyaannya itu, yaitu kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi maha mengalahkan, yakni hanya aku sematalah yang mengalahkan segala sesuatu, dan aku telah putuskan fana terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah menghidupkan makhluknya, dan yang mula-mula dia hidupkan adalah malaikat Israfil. Baik, itu adalah tiupan kedua. Kita masih tiupan ketiga ya, kebangkitan. Kita masih berada pada tiupan kedua, tiupan kehancuran secara total, kematian seluruh makhluk. Pada saat itu Allah Jalla wa'ala menggenggam bumi, dan Allah menggulung langit. Dalam hadis disebutkan, yakni ada nomor 2387 Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam langit dan bumi, menggulung langit. Allah genggam langit dengan tangan kanannya, dan Allah genggam juga bumi dengan tangannya. Silakan. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, Akulah Maharaja. Ana Malik. Anal Malik. Akulah Maharaja. Ketika semua diwafatkan, dimatikan, digenggam, yakni langit dan bumi, maka Allah mengatakan, Ainal mujabbarun. Mana itu orang-orang yang sewenang-wenang? Ainal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang sombong? Padahal semua sudah dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kanannya, seraya berkata, Akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Iya. Dalam riwayat ada kekeliruan bahwa yaqwiyallahul arda yaumal qiyamati bisyimali. Allah memegang bumi dengan tangan kirinya. Kalau ada yang seperti itu, terjemahnya dicoret. Ya. Sekalipun secara redaksional bisyimali, dengan tangan kirinya. Kenapa demikian? Karena kedua tangan Allah itu adalah kanan. Allah itu punya tangan, ini sifat zat. Ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya sifat Allah. Ada sifat zatiyah, ada sifat af'aliyah. Sifat zat dan perbuatan. Di antara sifat zat bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jemari, bahkan Allah punya betis. Tapi memahami itu dengan 4 kaidah. Kaidah pertama, laisa lahu ta'tilun. Tidak boleh mentiadakan semua sifat Allah, baik seluruhnya ataupun sebahagian. Kalau meniadakan sifat Allah seluruhnya, itulah kelompok sesat Jahmiyah. Tokohnya Jahm bin Safwan. Kalau meniadakan sebagian diakui, sebagian diterima, atau membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu, itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ahlus Sunnah mengakui seluruh sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh meniadakan. Yang kedua, laisa lahu
takwilun, tidak boleh ditakwil, tidak boleh mengatakan wajah itu adalah kemuliaan, tangan itu adalah kekuasaan, tidak. Wajah ya wajah, tangan ya tangan. Kadang-kadang ditakwil, dipalingkan artinya. Contoh dalam surah Ar-Rahman, surah 55, lihat di terjemahannya. Ada kalimat, entah ayat 26 atau 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? Sebentar Ustaz. 55. 55 26 sama 27. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 27. Silakan. Mulai 27. Dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 26 berarti. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Binasa, mati. Dan tetap kekal zat Rabbmu. Itu contoh mentakwil. Terjemahan seperti itu jangan Wajah. dipakai. Dan Tetap kekal zat wajah. Rabbmu. Mestinya kan bukan zat. Lihat kalimatnya. Wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa, dan tetap kekal wajhu rabbik, wajah Rabbmu. Ada nggak terjemahan yang seperti itu? Wajah. Buka terjemahannya. Baca Bu. Betul. Itu yang harus dipakai. Kalau ibu punya terjemahan yang terjemahannya itu dan tetap kekal zat Rabbmu, ganti aplikasi lain. Cari Quran yang lain. Nanti nih. Kan banyak kan di Play Store kan banyak kan. Cari yang terjemahannya dan tetap kekal wajah Rabbmu. Wajah ya wajah. Jangan dipalingkan artinya jadi zat. Ini kaidah yang kedua. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditakwil, dipalingkan artinya. Yang ketiga, wala tamtsil, tidak boleh diserupakan. Wala tamsil, diserupakan dengan makhluk, nggak boleh. Beda sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat manusia. Meskipun disebutkan dalam Quran wajah, disebutkan tangan, bukan seperti kita, tidak seperti makhluk ciptaannya, beda dan nggak boleh menyamakan. Itu namanya tamsil, menyerupakan. Sekalipun Allah menyebut dalam Al-Quran tangan, saya tanya, tangan Allah berapa? Berapa tangan Allah? 2. Halo? Keliru. Qur'ane diwaca tapi gak paham. Buka Al-Maidah ayat 64. Surat 5 ayat 64. Berapa tangan Allah? 2. Al-Maidah ayat 64. 2 Ustaz. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yufiku kaifa yasha'. Benar, ayat 64. Iya. Silakan baca. Orang-orang Yahudi berkata, Apa kata orang Yahudi? tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Ini kurang ajarnya Yahudi. Dia mengakui bahwa Allah punya tangan, tapi disifati bahwa tangan Allah terbelenggu. Allah dituduh tangannya terbelenggu. Dia sudah benar mensifati sifat Allah sebagaimana Allah mensifatinya. Tapi mereka menyimpang dari pensifatan yang sebenarnya. Dibalas oleh Allah, dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Sebetulnya tangan Yahudilah yang terbelenggu.
Kenapa? Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Terus? Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Berapa tangan Allah? 2. Tapi ojo dipadakno ambek tanganmu. Lagi-lagi tidak boleh ditolak, ditiadakan, tidak boleh dipalingkan artinya. Diartikan kekuasaan, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Dan yang keempat, tidak boleh ditanya hakikatnya. Gede sapiro tangane rek. Seperti apa bentuknya, sebesar apa, warnanya apa, bagaimana? Tidak boleh bertanya tentang itu. Namanya apa? Laisa lahu takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya. Sudah imani seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah punya sifat zat. Di antara sifat zatnya adalah tangan. Jumlahnya berapa tadi? 2. Tapi ingat, tidak seperti makhluk. Kalau tangan kita ini kanan dan kiri, tapi kedua tangan Allah itu adalah kanan. Buka Tirmizi. Kedua tangan Allah adalah kanan. Hadis Tirmizi nomor 3368. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam dan telah menghembuskan ruh kepadanya, Adam bersin. Hasyim. Wahid. Setelah ruh ditiupkan ke Nabi Adam, begitu Adam bangun langsung bersin. Berarti itu nikmat atau tidak? Apa yang diucapkan oleh Adam? Lanjut. Kemudian mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah. Kemudian Adam kemudian memuji Allah dengan izinnya. Kemudian Rabb Tuhan Adam kemudian berfirman kepadanya. Apa firmannya? Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ternyata itu adalah dialog antara Adam dan Allah yang kita abadikan. Maka nenek wahing ngucapno alhamdulillah, sing krungu ojo lali ndongakno alhamdulillah. Jawabannya apa Ibu? Nek sing wahing wedok yarhamukillah, nek sing wahing lanang yarhamukallah. Terus pergilah menuju para malaikat, yaitu menuju sekelompok malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk-duduk. Katakanlah olehmu, semoga keselamatan bagimu. Assalamualaikum. Ada mengucapkan salam kepada malaikat yang sedang duduk-duduk. Berarti siapa yang mengajarkan salam kepada Adam? Allah. Dan itulah salam kita hari ini dan salam kelak di surga. Ojo dirubah. Saiki dirubah macem-macem, campur racun. Ya yang lain-lain itu tambahan. Tapi jangan lupa sesama muslim kalau bertemu nomor 1 salam. Yang lain-lain itu tambahan. Jangan salamnya dihilangkan, yang tambahan dihidupkan. Lanjut. Mereka kemudian menjawab, bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Itu jawaban yang lebih baik, sudah diajarkan. Menjawab salam harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Adam kemudian kembali kepada Rabb-Nya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya ini adalah ucapan penghormatanmu
dan ucapan penghormatan di antara keturunanmu. Allah lalu berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya terkepal. Wa yadahu maqbudatan. Kedua tangannya terkepal. Terus, pilihlah olehmu manakah di antara keduanya yang engkau kehendaki. ikhtar ayyahuma syi'ta. Pilihlah di antara keduanya yang kau kehendaki. Kedua tangan Allah terkepal. Kemudian Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Rabbku. ikhtartu yamina. Aku memilih tangan kanan Rabbku. Aku memilih tangan kanan Rabbku. Padahal sedang kedua tangan Rabbku adalah tangan kanan yang diberkahi. wakilta yadai Rabbi yaminun. Padahal kedua tangan Rabbku adalah kanan. Yaminun mubarakun atau mubarakatun. Kedua tangan Allah yang dua-duanya kanan dan diberkati. Ini hadis yang menyebutkan bahwa dua tangan Allah adalah apa? Kanan. Terus gak usah dibayang no. Jenengan duit tangan kiwa kan memang dipakai untuk hal-hal ke belakang, ya kan manusia beda dengan Allah, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak membutuhkan siapapun. Ini salah satu di antara sifat zat Allah. Ya, kembali ketika hari kiamat, langit digulung, bumi digenggam. Langit digenggam dengan tangan kanan, demikian pula bumi digenggam dengan tangan kanannya. Lantas Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja di raja. Ainal mujabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu. Semuanya pada mati. Yang terakhir mati dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu malaikat maut, karena dia bertugas mencabut. Tapi nanti ketika tiupan kebangkitan, yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil sahibul qarni, karena dia ditugaskan untuk meniup sangkakala di mana seluruh makhluk akan hidup kembali, termasuk malaikat-malaikat. Cuman diterangkan dalam tafsir, yang terakhir mati itu pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat maut, karena dialah yang mencabut nyawa, makanya dia terakhir. Dan pertama kali yang dihidupkan sebelum makhluk yang lain, sebelum manusia, yaitu malaikat Israfil. Maka Allah Jalla wa'ala pun berfirman, yang sepadan dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, di ayat 2387, dibuka surah Az-Zumar, yaitu pada ayat yang ke-67. Zumar 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apa kata Allah? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini ayat yang sepadan dengan hadis yang tadi disebutkan dalam Sahih Muslim. Allah menggulung langit
menggenggam bumi, Allah menggenggam langit dan juga menggenggam bumi. Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka mengagungkan Allah tidak dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'a, padahal seluruh bumi ada pada genggamannya. Qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat semuanya itu digenggam oleh Allah Jalla wa'ala. Was-samawatu matwiyatum biyamini, dan juga langit pula digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang telah mereka persekutukan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ada beberapa pendapat dari para ulama bahwa kalimat illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, dan ditiup sangkakala, maka matilah seluruh yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Menurut pendapat Muqattil bin Hayyan dalam kitabnya, ya, dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya yang tidak mati pada saat itu yakni malaikat-malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Ini pendapat Muqattil bin Hayyan. Kemudian ada lagi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya yang tidak mati itu adalah malaikat Ridwan, malaikat Malik, yang satu di surga, yang satu di neraka. Ridwan dan Malik. Yang ketiga ular, dan yang keempat kalajengking, yang di mana? Yang ada di neraka. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga pendapat Imam Ibnu Hajar, bahwa tidak mati itu siapa? Malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh. Ini pendapat ya, tapi kita perlu tahu malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh. Jumlahnya berapa malaikat pemikul arsh, Bu? 8. Berapa, Bu? Nggak tahu. Nek sing nyungun dagangan ro. Ini yang memikul arsh. Ya nanti aja kalau begitu. Malaikat pemikul arsh ini menurut pendapat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab beliau Fathul Bari, ya. Fathul Bari. Berikutnya pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah menambahkan yang tidak mati ketika kekagetan itu siapa? Yakni bidadari surga, itu tidak mati. Ini pendapat menjelaskan tentang kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Sangkakala ditiup, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ya tadi itu. Tapi kemudian akhirnya semua itu dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggal Allah saja. Sehingga Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada aku, tidak ada ilah kecuali aku. Mana itu Fir'aun yang sombong dulu, mana itu Haman
Mana orang yang sewenang-wenang di muka bumi ini? Ternyata mereka semua mati. Semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka tiupan berikutnya adalah tiupan ketiga, yakni tiupan kebangkitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil sahibul qarni untuk meniup sangkakala yang ketiga. Kembali ke tafsir surah Az-Zumar 39 ayat 68. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Kemudian Sebentar, lanjutan tadi ya. Ya, terjemahkan dulu. Kemudian ditiup. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Iya, inilah tiupan yang keberapa, Ibu? Tiupan yang ketiga. Mereka tiba-tiba berdiri, dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di satu tempat, menunggu keputusan dari Allah Jalla wa'ala. Baik, lanjut tafsirnya. Yaitu mereka menjadi hidup kembali yang sebelumnya masih berupa tulang belulang yang telah hancur berantakan. Lalu mereka menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat, seperti pengertian terdapat di dalam firman-Nya, Quran surat An-Nazi'at ayat 13-14. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Satu kali teriakan, satu kali tiupan, yaitu tiupan yang ketiga, mereka dibangkitkan semua dari tempatnya. Baik. Maka dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah yang disebutkan tentang hari kiamat. Pertama, dia disebut dengan Al-Qiyamah. Qiyamah dalam surah An-Nisa ayat 87. Dia disebut dengan Al-Qiyamah. Kata Allah, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Apa kata Allah? Surat apa tadi, Ustaz? An-Nisa 87. Sebentar, Ustaz. Nisa 87. Oke. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Iya, dan kalimat yaumal qiyamah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Karena ini kata aslinya, kiamat. Yang kedua disebut dengan yaumul akhirah, hari akhirat. Ini nama lain dari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, ya, hari kemudian, wal yaumil akhir. Yang ketiga, Allah menyebut kiamat dengan as-sa'ah, saat. Tadi sudah disebutkan satu, sekarang ditambah lagi as-sa'ah. Surah Al-Hijr ayat 85, kiamat disebut sa'ah. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfa'is safhal jamil. Apa kata Allah? Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat atau kiamat itu pasti akan datang. Yang keempat, dia disebut dengan hari kebangkitan, al-ba'tsu.
Al-Ba'ts, kebangkitan. Surat Al-Hajj 22 ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Apa kata Allah? Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Itu tadi sudah ada. Ya, yang kelima disebut dengan Yaumul Khuruj, hari keluar. Khuruj, keluar. Kiamat disebut dengan Yaumul Khuruj, hari keluar. Surat 50 Qaf ayat 42. Yauma yasma'unna as-sayhata bil haqq, dzalikal yaumul khuruj. Apa kata Allah? Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Keluar dari mana? Kubur. Dari kubur. Yang keenam, bencana yang memukul disebut dengan Al-Qari'ah. Di mana? Surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Bencana yang dahsyat. Surat Biro ya. Wis. Diterjemahkan di sana apa? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Hari kiamat, iya kan? Al-Qari'ah artinya itu bencana yang memukul, yang dahsyat. Yang ketujuh yaitu Satu. Yaumul Fasli, hari keputusan. Karena saat itulah diputuskan semua perkara. Surat 37 As-Saffat, maaf, As-Saff ya, ayat 21. As-Saffat. As-Saffat 37 ya, ayat 21. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bi tukadzibun. Apa katanya? Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. Iya. Kemudian disebut juga dengan apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Ad-din itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Juga ada di dalam surah 82. Coba dibuka. Ayat 14 sampai 19. Surat apa 82? Al-Infitar. 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 Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yaumaddin. Apa katanya? Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Terus? Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yang kesembilan, hari suara yang menggelegar. Surah 80 Abasa ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah. Apa katanya? Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Sakhah, tiupan sangkakala kedua. Yang ke-10 disebut dengan malapetaka yang besar, mirip dengan yang sebelumnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Surat apa? Ayat 34 An-Nazi'ah. Apa kata Allah? Maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat telah datang. Iya.
Yang ke-11, kiamat disebut yaumul hasra, hari penyesalan. Surat 19 Maryam 39. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Apa kata Allah? Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Dan berilah mereka peringatan tentang apa? Yaumal hasra, hari penyesalan. Baik. Yang ke-12, kiamat disebut dengan apa? Al-Ghasyiyah, bencana yang melanda. Ini bencana total ini ya. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ayat pertama, surat 88. Apa kata Allah? Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ya, disebut pembalasan. Ini adalah bencana yang melanda. Yang ke-13, hari keabadian. Itulah hari kiamat. Disebut dengan apa? Yaumul khulud, hari keabadian. Surat 50 Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Apa kata Allah? Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Yang ke-14 disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab, surah 38 Shad, surah 38 Shad ayat 26. Silakan langsung terjemahkan. Sorry. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Apa kata Allah? 26. 26. Iya. Dari awal. Silakan. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yang ke-15, kejadian besar, Al-Waqi'ah, surah 55 ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah. 56. Waqi'ah, kejadian besar pada saat itu. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ayat 1 itu. Surah 55, maaf, surah 56, bukan 55, Ar-Rahman kalau 55. Ar-Rahman 55, kemudian Al-Waqi'ahnya 56. Apa kata Allah? Ayatnya 1. Apabila terjadi hari kiamat. Iya, Al-Waqi'ah. 16 disebut dengan Yaumul Wa'id, hari ancaman. Dalam surah 50 Qaf ayat 20. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Iya, hari terlaksananya ancaman. Yang ke-17, hari yang dekat, Yaumul Azifah. Dalam surah 40 Ghafir ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'i yuta'. Apa kata Allah? Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Iya, Yaumul Azifah. Yang ke-18,
hari pengumpulan. Yaumul jam'i, al-jam'u, pengumpulan. Dalam surah As-Surah 42 pada ayat ke-7. Surah 42 ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Apa kata Allah? Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul. Yaumul jam'i, hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Terus segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. 19, hari yang benar-benar terjadi, benar-benar pasti terjadi. Surah 69 ayat 1. Al-haqqatu mal-haqqah. Silakan. Hari kiamat. Terus. Apakah hari kiamat itu? Al-haqqah, ya, itu hari kiamat, hari yang pasti benar-benar terjadi. 20, hari pertemuan. Iki kok gak mari-mari Ustaz. Kok dhisik ya. Mek ono selikur kurang loro. Peti Bu, waduh iki esuk-esuk ping 100 iki. Gak mulai-mulai aku jam 11 iki. Hari pertemuan namanya Yaumut Talaq. Surat 40 Ghafir ayat 15. Ghafir atau surah Al-Mu'min. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amri ala man yasha'u min ibadihi litunzira yaumat talaq. Apa katanya? Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Iya, yang terakhir belum. Yang ke-21, hari pemanggilan. Pemanggilan itu maksudnya memanggil. Orang banyak memanggil, ya, podo goleki wong, podo nyeluk, tapi nggak ada yang dipanggil. Dia memanggil siapa? Yang dulu di dunia yang bisa diandalkan. Dalam surah 40 Ghafir ayat 32. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Apa katanya? Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil. Yaumut tanad, at-tanad, panggil memanggil. Yang terakhir yaitu hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Namanya Yaumut Taghabun dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Apa katanya? Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Yaitu itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Yaumut taghabun, hari ditampakkanlah kesalahan-kesalahan manusia. Inilah nama-nama lain hari kiamat. Ada berapa berarti Bu? 22. Ada 22. Ya. Ya, ini harus diketahui supaya nanti kita paham yang dimaksud dengan istilah-istilah itu. Baik para ibu saudari sekalian, berarti yang akan datang setelah tiupan yang ketiga, barulah manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, berarti untuk pembahasan selanjutnya fase padang mahsyar. Bagaimana padang mahsyar? Bagaimana infrastrukturnya dan siapa saja golongan-golongan
manusia yang dibangkitkan pada saat itu. Wallahu a'lam. Saya pikir untuk kajian kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sementara mungkin nggak ada pertanyaan. Loh, sampai berapa? Masih ada waktu tadi. Boleh. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apa kata-kata terbaik pada saat sakaratul maut menjelang kematian? Jika kata-kata terakhirnya sebelum meninggal hanya menyebut Allah, 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 apakah itu termasuk mati husnul khotimah? Mudah-mudahan timbangannya meso. Mari ngono mati. Nah, kemungkinan su'ul khotimah. Kalau di akhir ucapannya Allah Allah, ya mudah-mudahan itu benar. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi Nabi tetap menganjurkan kita mentalkin orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu yang diperintahkan yaitu ojo ditambahi, ya ojo dikurangi. Nabi mengatakan laki mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian dengan apa? La ilaha illallah. Ojo ditambahi doang kok tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau la ilaha illallah Muhammadar. Tidak cukup la ilaha illallah saja. Bagaimana kalau dikurangi? Jangan dikurangi. Loh Ustaz, la ilaha illallah itu kedawon. Lagian nanti kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha terus mati, berarti kan kafir. Artinya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Itu logika sampean. Kok keminter ngungkuli kanjeng Nabi lo memerintahkan la ilaha illallah. Gimana kalau cukup Allah, Allah saja Ustaz, saya tuntun Allah, Allah, Allah. Kitanya disuruh nonton dengan kalimat la ilaha illallah. Terserah dia nanti ucap apa. Ya kan? Kenapa? Ucapan di akhir hayatnya itu tergantung iman dan amal solehnya. Lah kita yang ada di situ melaksanakan perintah la ilaha illallah. Ayo Pak ucapno la ilaha illallah. Meso so la ilaha illallah so. Berarti memang itulah kehidupannya. Walaupun kita tuntun la ilaha illallah, belum tentu mampu mengucapkan. Bisa jadi kalau hidupnya durjana, hidupnya maksiat, durhaka kepada Allah, malah mengucapkan kebalikannya. La ilaha illallah, dadak nyanyi. Berarti hobine tergantung kebiasaannya. Makanya ibu-ibu ojo suka nyelatung wong. Ngonek dituntun la ilaha illallah akhirnya apa? Ya itu kebiasaannya apa? Ya, jika diperintahkan yang hidup yang sehat apa? Menuntun mereka dengan la ilaha illallah. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Yang penting kita laksanakan perintah sesuai dengan perintah Nabi. Nanti terserah dia mengucapkan apa, itulah karunia yang sebenarnya dari Allah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Syukur-syukur kalau dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu terbaiknya. Kalau dia ternyata mengucapkan Allah, Allah, mudah-mudahan itu juga termasuk kebaikan. Kita harapannya begitu. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.